bisnis kecil yang baru. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Debbie. Topik yang pertama kita bahas ini mengenai the Small Business Challenge. How small business human resource management is different. Mengelola sumber daya manusia di perusahaan kecil berbeda karena 4 alasan utama. Yang pertama ada ukuran. Perusahaan kecil memiliki jumlah karyawan yang jauh lebih sedikit. Hal ini menciptakan hubungan kerja yang lebih erat dan mendalam antar pemilik, manajer, dan karyawan. Tidak ada departemen SDM khusus sehingga tugas HR sering menjadi tanggung jawab pemilik atau manajer. Yang kedua ada prioritas. Di perusahaan kecil, pengelola SDM seringkali bukan hal yang paling penting karena pengusaha lebih fokus pada masalah lain seperti keuangan, produksi, dan pemasaran. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya waktu, uang, jumlah karyawan, dan keahlian. Yang ketiga ada informalitas. Di perusahaan kecil, pengelolaan SDM sering dilakukan dengan cara yang tidak resmi atau informal. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya. Yang terakhir, keempat ada sifat pengusaha, di mana pemilik perusahaan kecil biasanya sangat terlibat dalam operasional sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan SDM. Kepribadian, visi, dan nilai-nilai pribadi mereka serta mempengaruhi budaya kerja perusahaan. Mengapa HRM penting bagi bisnis kecil? Di sini bagi banyak perusahaan kecil, manajemen sumber daya manusia yang efektif diperlukan untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang besar. Misalnya, untuk mematuhi standar kualitas ISO 9000 internasional, banyak pelanggan besar memeriksa apakah vendor kecil mereka mengikuti standar SDM yang diperlukan. Topik kedua mengenai using internet, government, and other tools to support the HR effort. Alat pemerintah untuk mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Mematuhi undang-undang ketenagakerjaan federal dan negara bagian dan lokal adalah masalah yang sulit bagi pengusaha. Judul 7 Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 berlaku untuk pemberi kerja dengan karyawan 15 atau lebih. Sedangkan Undang-Undang Diskriminasi Usia dalam Ketenagakerjaan tahun 1967 berlaku untuk mereka yang memiliki 20 atau lebih karyawan. Pemilik usaha kecil akan menemukan jawaban hukum yang mereka butuhkan untuk menjawab pertanyaan seperti ini secara online di situs web lembaga federal. Nah, ini situsnya. Yang pertama ada DOL atau Department of Labor, di mana First Step Employment Law Advisor atau penasihat hukum pekerjaan First Step dari Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat itu membantu manajer bisnis kecil menentukan hukum mana yang berlaku pada bisnis mereka. Ini ada contoh situs webnya. Yang kedua ada OSHA atau Occupational Safety and Health Administration. Situs Occupational Safety and Health Administration itu ada linknya di www.osha.gov. Secara serupa menyediakan pedoman bisnis kecil. Situs OSHA memberikan diantaranya akses mudah terhadap buku pegangan bisnis kecil OSHA. Ini bersifat informal praktis, termasuk daftar cek kesehatan dan kecelakaan spesifik industri. Yang ketiga dari EOC, yaitu Equal Employment Opportunity Commission. Equal Employment Opportunity Commission atau Komisi Kesepakatan Pekerjaan Setara Amerika Serikat yang menerapkan Titel 7 dari Civil Rights Act tahun 1964. Discrimination in Employment Act tahun 1967, Titel 1 dari American with Disabilities Act tahun 1990, dan FOP Act tahun 1963. Situs jejaringnya ada di situ www.eoc.gov/employee/first. Itu berisi pertanyaan informasi mengenai perkara seperti bagaimana saya
Bagaimana saya menentukan apakah bisnis saya tercakup dalam hukum ILC? Siapakah yang dapat mengajukan tuntutan diskriminasi pada ILC? Dapat Ya, bisnis lanjut. kecil menyelesaikan tuntutan tanpa menjalani investigasi atau menghadapi tuntutan hukum. Ini telah dirancang secara spesifik untuk bisnis kecil yang mungkin tidak mempunyai departemen sumber daya manusia atau staf di ILC khusus. Itu dapat memberikan hasil praktis pada pemilik bisnis kecil. Selanjutnya ada alat perencanaan dan perekrutan ketenagakerjaan online. Pemilik usaha kecil juga dapat menggunakan alat perekrutan online seperti digital dan sosial media. Misalnya menjelajahi linkedin.com dan memposting pekerjaan di careerbuilder.com. Jika Anda mencari pakar pemasaran Facebook, lihat di Facebook atau cari fotografer di Instagram. Fokuskan upaya perekrutan pada kelompok industri yang masuk akal untuk perusahaan Anda. Periksa dan melihat bagaimana pesaing Anda menggunakan media sosial dan komunitas mana yang mereka gunakan. Selanjutnya ada the strategy context. Yang pertama ada small business training tool, yaitu perusahaan kecil tidak dapat bersaing dengan sumber daya pelatihan yang besar seperti Google. Namun seperti yang dijelaskan di chapter pelatihan online dapat memberikan pelatihan karyawan yang dulunya tidak terjangkau oleh kebanyakan perusahaan kecil yang berkisar dari vendor swasta hingga administrasi usaha kecil. Selanjutnya ada employment appraisal and compensation online tools, yaitu pengusaha kecil memiliki akses yang mudah ke penilaian dan layanan pensiun. Sebagai contoh, faktor keberhasilan SAP Success Factors memberikan bantuan manajemen yang sangat efektif. Ini tuh memfasilitasi penetapan dan pemantauan sasaran, membantu manajemen memberikan umpan balik kepada karyawan dan memudahkan untuk meninjau pencapaian tujuan sebagai bagian dari penilaian kinerja. Yang ketiga itu ada employment safety and health tools, yaitu rata-rata tingkat kecelakaan kerja untuk usaha kecil lebih rendah daripada perusahaan yang besar. Namun kebanyakan orang bekerja untuk usaha kecil sehingga jumlah total kecelakaan manajer usaha kecil harus menguasai peralatan dan teknologi yang dijelaskan di chapter keselamatan seperti yang juga dijelaskan di saya menyediakan layanan gratis untuk pengusaha kecil. Selanjutnya ada leveraging small size with familiarity, flexibility, fairness, and informality. Itu karena usaha kecil perlu memanfaatkan kekuatan mereka, masuk akal bagi mereka untuk memanfaatkan kekecilan mereka ketika berhadapan dengan karyawan. Sebagai contoh, kecilnya dapat berarti keakraban yang lebih pribadi dan kekuatan, kebutuhan, dan situasi. Untuk melanjutkan dengan cara ini, pakar wawancara John Drake menyarankan untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu ada knowledge and experience, yang kedua itu ada motivation, yang ketiga itu ada intellectual capacity, dan yang keempat, yang terakhir itu adalah personality. Selanjutnya ada flexibility in training. Itu ada dua hal yang menjadi ciri khas pelatihan dalam usaha kecil. Yang pertama itu ada usaha kecil fokus pada apa yang akan dilakukan pelatihan untuk karyawan mereka. Yang kedua ada sebuah studi beberapa tahun lalu di Eropa yang menemukan bahwa perusahaan kecil juga relatif informal dalam cara mereka melatih karyawan. Selanjutnya ada flexibility in benefits and rewards. Tidak diherankan mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan besar menawarkan paket tunjangan yang lebih luas daripada yang lebih kecil. Sebagai contoh, perusahaan yang lebih besar menawarkan lebih banyak program kesehatan dan meminta karyawan mereka
yang lebih kecil daripada perusahaan kecil secara rata-rata. Di sini ada berikut, ini adalah contoh-contoh lain dari apa yang dapat ditawarkan oleh Rewards dan perusahaan kecil lainnya. Yang pertama ada extra time off, yang kedua ada compressed work weeks, yang ketiga ada bonus and critical times, terus yang keempat ada flexibility, yang kelima ada sensitivity to employees' strength and weakness, yang keenam ada help them better themselves, yang ketujuh ada feed them, yang ke-8 ada make them feels like owners, yang ke-8 itu ada make sure they have what they need to do their jobs, yang terakhir constantly recognize and job well done. Selanjutnya ada flexibility in benefits and rewards. Sebagian besar bisnis kecil adalah bisnis yaitu ada bisnis keluarga, karena pemiliknya yang seringkali beberapa karyawan adalah anggota keluarganya. Menjadi karyawan yang bukan anggota keluarga di sini tidaklah mudah. Kecenderungan adalah memperlakukan keluarga dan karyawan keluarga dan non keluarga secara berbeda. Dua ahli menyarankan pemilik bisnis keluarga untuk mengikuti program 4 langkah untuk memastikan keadilan. Yang pertama adalah keluarga. Yang pertama ada keluarga berkomitmen pada gagasan bahwa semua karyawan, baik keluarga maupun keluarga, harus diperlakukan secara adil. Keluarga dan non-keluarga harus diperlakukan secara adil dan konsisten. Yang kedua ada keluarga dan keluarga mengkomunikasikan komitmen mereka bahwa semua karyawan berhak atas praktik-praktik yang adil. Yang ketiga ada sebelum mereka bergabung, semua karyawan harus tahu bahwa mereka dapat dengan bebas dan aman mendiskusikan dan dengan bebas dan aman dan melaporkan keputusan yang dianggap tidak adil. Yang keempat atau yang terakhir ada memiliki komite yang bertemu setiap bulan untuk mengoreksi setiap keputusan yang disuarakan oleh karyawan, keluarga atau non-keluarga. Ya, stop dulu. Saya lanjut. Ya, stop dulu sebentar. Saya review dulu. Nah, topik bahasan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana mengelola sumber daya manusia terhadap perusahaan skala kecil dan juga kewirausahaan. Nah, sumber daya manusia itu harus dipandang secara ketat, bukan hanya sebagai faktor produksi yang membantu perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan mendapatkan pendapatan atau meningkatkan nilai penjualan dan produktivitas. Namun, sumber daya manusia harus dipandang sebagai nilai aset yang berharga yang dimiliki perusahaan. Kenapa? Karena hanya sumber daya manusia yang mampu mengelola modal, yang mampu mengelola informasi, yang mampu mengelola teknologi untuk bagaimana perusahaan tersebut terus berkembang dan meningkatkan nilai perusahaan. Tentu pengelolaan sumber daya manusia dengan perusahaan yang berskala besar atau sering juga disebut sebagai big company. Nah, ini memiliki nilai perbedaan. Nah, kenapa? Karena perusahaan skala kecil ini memiliki berbagai keindahan, sehingga mereka tidak bisa melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional dan efektif dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar. Brian Dani ada? Oke, menurut Brian Dani, apa perbedaan? Bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil?
beberapa perusahaan di level, mereka memiliki kekuatan sumber daya manusia yang sudah tersedia. Tenaga kerja mereka sudah profesional. Nah, sehingga mereka ketika melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif lebih mudah. Kenapa? Karena sumber daya manusia sudah tersedia dengan baik. Berbeda dengan perusahaan skala kecil. Kenapa berbeda? Satu, ketika orang memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan, kompetensi, jarang sekali mau bekerja di perusahaan skala kecil. Kenapa? Kalau di skala kecil mereka keterbatasan terhadap gaji, kesejahteraan. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas biasanya mau bekerja di big company. Nah, oleh sebab itu perusahaan skala kecil ini memiliki keterbatasan terhadap SDM-nya. Nah, sehingga mereka memiliki tingkat kesulitan atau kompleksitas yang besar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, perbedaannya pertama di SDM. Nah, yang kedua apa nih? Muhammad Gopar, ada Gopar? Oke, selanjutnya silakan. Gopar Gafir. Nah, apa nih Gopar? Mungkin dari relasi ya, kalau dari perusahaan yang besar mungkin dalam lingkup yang besar, tapi misalkan perusahaan yang kecil relasinya di sisi mana? Oke, betul. Perbedaan yang kedua adalah networking-nya. Perusahaan skala besar pasti memiliki networking yang jauh lebih baik. Mereka bisa menjalin kerjasama ke berbagai perusahaan-perusahaan dan memiliki rekanan bisnis yang baik. Nah, karena kenapa? Karena mereka sudah didukung dengan kemampuan perusahaannya. Nah, berbeda dengan skala kecil, keterbatasan terhadap networking sehingga ketika mengalami kesulitan dalam pengelolaan sumber daya manusia, nah, mereka sulit untuk meminta bantuan seperti meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan kerjasama bagaimana mengelola sumber daya manusia di perusahaan skala kecil yang lebih efektif. Nah, kalau perusahaan besar seperti kayak tadi yang saya kasih contoh, Yamaha, Toyota, Honda, ketika mereka kesulitan dalam mengelola sumber daya manusia, mereka mudah punya rekanan yang banyak, bisa menyewa berbagai konsultan bisnis secara eksternal. Nah, kalau small bisnis, nah mereka punya keterbatasan terhadap sumber daya organisasi, nah sehingga mereka sulit untuk bekerja sama. Contoh misalnya, ketika bekerja sama bisnis, pasti kan orang dilihat dulu perusahaannya, sudah berapa besar untungnya, seberapa besar prestasinya, berapa lama perusahaan itu berdiri, berapa lama perusahaan itu sudah mencapai kinerjanya. Nah, karena perusahaan skala kecil masih memiliki keterbatasan hal tersebut, maka menjadi kendala ketika perusahaan skala kecil melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Dikarenakan kenapa? Ketidakmampuan bekerja sama dengan perusahaan yang lain atau konsultan. Hal ini didukung dengan adanya keterbatasan terhadap sumber daya organisasi yang dimiliki. Nah, yang ketiga apa nih kira-kira? Ya, oke. Yang ketiga, manajemen sistem. Nah, perusahaan yang skala besar, mereka sudah memiliki manajemen sistem yang baik dalam hal regulasi, dalam hal prosedur, dalam hal mekanisme, dalam hal kebijakan. Mereka sudah tersusun dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, sehingga mereka bisa lebih mudah dalam menjalankan pengelolaan sumber daya manusia. Berbeda dengan perusahaan skala kecil, di mana sistem manajemennya belum dikelola secara profesional. Karena kenapa? Sumber daya manusianya ada terbatas. Bagaimana mungkin bisa menciptakan pengelolaan manajemen sistem? Nah, karena sumber daya manusia yang terbatas, mereka tidak memiliki sumber daya yang mampu membantu dalam hal menciptakan dan mengelola manajemen sistem secara baik dalam pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan mekanisme, ketentuan, aturan,
aturan, prosedur, kebijakan, dan lain sebagainya. Menurut Putri ada? Nah, apalagi nih perbedaannya? Masalah keuangan, Pak. Oke, betul. Nah, perusahaan skala besar mereka sudah punya anggarannya. Nah, yang dimana anggarannya mereka sudah direncanakan terlebih dahulu berdasarkan program kerja yang dipresentasikan oleh para manajer. Nah, sehingga mereka lebih mudah untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara lebih tepat. Karena kenapa? Sumber daya manusianya, sumber daya berupa anggaran atau finansialnya sudah mendukung. Karena perusahaan skala besar sudah mengalokasikan sejumlah dana. Berbeda dengan perusahaan skala kecil. Perusahaan skala kecil kalau modalnya sudah terbatas, bagaimana mungkin bisa alokasi sumber daya berupa anggaran? Untuk kegiatan bisnis saja, mereka kadang-kadang harus berjuang atau kembang kempis. Nah, oleh sebab itu, maka kalau perusahaan skala kecil mereka memiliki keterbatasan anggaran, mereka pasti memprioritaskan untuk kepentingan bisnis dulu, seperti pengembangan produk, inovasi, lalu bagaimana meningkatkan keuntungan. Mereka lebih memprioritaskan itu dibandingkan pengelolaan sumber daya manusianya karena keterbatasan nilai anggaran. Nah, karena adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi seperti sumber daya manusia, networking, manajemen sistem, anggaran, maka ada beberapa hal yang bisa diupayakan agar tetap pengelolaan sumber daya manusia itu bisa efektif untuk perusahaan-perusahaan berskala kecil. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yaitu pertama memperhatikan size. Nah, ada yang tahu size? Menurut Rapi, Pak Is, oke. Apa itu size? Ya, nggak apa-apa, coba berpendapat. Nah, dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk perusahaan skala kecil atau yang agresif, perhatikan ukuran. Ukuran itu bicara mengenai kemampuan perusahaan. Jadi lihat kemampuan perusahaan bagaimana dengan memperhatikan sumber daya organisasi yang meliputi keuangan, teknologi, lalu sumber daya manusianya, finansialnya, lalu bagaimana sistem di dalam perusahaan dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mengelola sumber daya manusia, maka lihat kemampuan dari organisasi berupa yang dinamakan berupa ukuran. Nah, sehingga nantinya akan disesuaikan dengan apa? Nilai kemampuan dan kebutuhan dari perusahaan berskala kecil atau entrepreneurship. Nah, yang kedua, flexibility. Nah, apa itu flexibility? Menurut Julia Saputra, Julia Saputri, apa flexibility? Nah, arti fleksibel ini apa? Berarti ingat, pengelolaan sumber daya manusia yang dikelola perusahaan skala kecil itu tidak bisa mencontoh 100% atau sama dengan perusahaan skala besar. Karena perusahaan skala besar itu sudah profesional, mereka sudah didukung dengan kemampuan sumber daya organisasi. Karena adanya keterbatasan harus bersifat fleksibel. Artinya apa? Sesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Dengan cara apa? Bisa memodifikasi dari manajemen dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, dimodifikasi bagaimana? Bisa dalam sistemnya dirubah, mekanismenya, lalu regulasinya, dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia seperti dilakukan modifikasi dalam rekrutmen, seleksi maupun pelatihan, pemberian kompensasi dan lain sebagainya.
informality. Ada Farel. Nah, menurut Farel apa itu informality? Informasi yang didapat Dari kisah khusus. Gosip. di company itu juga ada semua bisnis karena yang tadi itu sesuai dengan kepentingan. Nah, informality artinya bahwa dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk perusahaan berskala kecil maupun entrepreneurship atau kewirausahaan, maka tidak harus bersifat formal mengikuti ketentuan, aturan, prosedur yang ketat. Nah, dalam hal ini bisa dilakukan upaya dalam informality, yaitu apa? Nah, bersifat informal yaitu tidak harus mengikuti ketentuan, aturan, mekanisme yang bersifat baku, tapi bisa dikembangkan. Contohnya dalam pelatihan. Nah, untuk perusahaan skala kecil dalam pelatihan bisa menunjuk karyawan senior. Tolong karyawan senior, namanya Budi bisa contoh, berikan pelatihan untuk karyawan anual. Dia baru 1 hari, berikan pelatihan untuk tenaga kerjanya sebagai pekerjaan customer service. Kasih tahu dia apa kewenangannya, tugas, tanggung jawab, bagaimana memberikan pelayanan service melalui telepon, seperti apa yang baiknya. Nah, tolong ajarkan. Nah, ini bisa dilakukan dalam bentuk informality. Nah, lalu apa lagi? Tahu? Fairness, Ya. fairness Pak, keadilan. Nah, jangan lupa yang tadi sudah disampaikan, yaitu apa? Sifat atau melihat dari entrepreneurship. Bagaimana entrepreneurship itu sendiri? Nah, dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia, seperti sifatnya, karakteristiknya, lalu bagaimana style, gaya, lalu bagaimana melakukan analisa, perencanaan, keputusan dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, biasanya kalau entrepreneurship, nah karena perusahaan masih berskala kecil atau masih perusahaan small of business dan kewirausahaan, biasanya bagaimana? Terjadi kedekatan hubungan antara pemilik usaha dengan pekerjanya. Nah, berbeda dengan perusahaan skala besar. Kalau skala besar apa? Pemilik ownernya biasanya nggak kenal. Contoh, nah pemegang lisensi dari bisnis waralaba Indomaret kenal nggak dengan rinci itu? Nah, yaitu karyawan yang tersebar di Jabodetabek, kurang lebih ada 3.000 karyawan Alfamart. Kenal nggak tuh pemiliknya? Nah, belum tentu. Karena kenapa? Saking besarnya. Nah, ini dia. Nah, untuk bisa menciptakan pengelolaan sumber daya manusia untuk perusahaan skala kecil, maka diperlukan bantuan keterlibatan dari pemerintah atau government. Nah, kenapa government itu perlu dilibatkan? Nah, jawabannya gimana? Mengapa perlu dilibatkan? Menurut Suyura, ya Suyura, kenapa pemerintah perlu dilibatkan? Oke, karena kenapa? Jangan lupa, selain itu karena pemerintah memiliki kekuatan terhadap akses informasi dan juga pemerintah memiliki akses yang luas terhadap networkingnya atau jaringan, maka pemerintah bisa dilibatkan memberikan support, bantuan kepada perusahaan skala kecil untuk mengelola sumber daya manusia. Karena perusahaan skala kecil ini memiliki berbagai keterbatasan dan kendala, baik itu informasi, baik itu teknologi, anggaran, para pekerjanya, dan lain sebagainya.
Kira-kira apa nih bentuk keterlibatan pemerintah atau government dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk small of business?